Hai teman-teman, ketemu lagi nih sama kita. Kali ini kita akan membahas tentang cara menjaga privasi dan juga data diri selama kita bertransaksi secara online. Di era yang terus berkembang ini, pastinya banyak sekali perubahan yang kita rasakan. Salah satunya ialah dari segi bertransaksi. Transaksi dulunya hanya menggunakan uang tunai, pada saat ini sudah bisa menggunakan aplikasi. Jadi, kita tidak perlu membawa uang tunai yang banyak atau cashless. Kita semua pasti sudah menggunakan platform digital untuk bertransaksi, seperti menggunakan aplikasi OVO, ShopeePay, maupun mobile banking yang hanya scan kode QR, maka pembayaran bisa langsung dilakukan. Dengan adanya platform digital untuk bertransaksi, membawa banyak sekali kemudahan bagi masyarakat, seperti berbelanja secara online dan melakukan pembayaran secara online. Namun, di balik dari kemudahan melakukan transaksi ini, ada juga kekurangan yang harus kita waspadai. Di antaranya, terjadinya kebocoran data, diretas sehingga terjadinya penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita harus menerapkan sistem keamanan pada aplikasi pembayaran yang kita gunakan dengan menggunakan PIN, password, atau fingerprint. Penggunaan PIN atau password tidak boleh diketahui oleh banyak orang kecuali pihak-pihak yang sudah dekat sekali dengan kita. Ada berbagai kasus kebocoran data yang ditemukan di Indonesia. Salah satu kasusnya terjadi pada Bank Syariah Indonesia atau BSI, di mana datanya itu mengalami kebocoran karena terkena ransomware pada awal bulan Mei. Kasus tersebut mengalami kehilangan data sebanyak 1,5 TB, yang diantaranya 15 juta data nasabah, password nasabah untuk akses layanan, data karyawan, dokumen keuangan, dokumen legal, dan lain-lain. Sedangkan data nasabah yang bocor itu sudah meliputi nama, alamat, nomor HP, saldo rekening, nomor rekening, histori transaksi, tanggal pembukaan rekening, bahkan informasi pekerjaan. Data yang mengalami kebocoran tersebut bahkan ada yang disebarluaskan melalui dark web, sehingga data itu bisa digunakan oleh siapapun dan untuk apa saja. Maka dari itu, kita harus sangat berhati-hati, apalagi menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan transaksi. Untuk menghindari hal tersebut, maka harus dilakukan berbagai upaya. Di antaranya, pertama, ganti password dan PIN secara berkala. Untuk menghindari adanya kebocoran data, maka akan lebih baik dilakukan pergantian password dan PIN secara berkala sekitar 6 bulan sekali untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, gunakan password dan PIN yang kuat. Kata sandi tidak harus sesuai dengan nama. Begitu juga dengan PIN yang tidak harus selalu berhubungan dengan tanggal lahir. Dan disarankan menggunakan kata sandi yang tidak mudah untuk ditebak. Yang ketiga, mengaktifkan fitur autentikasi 2 faktor. Dengan menggunakan ini, maka kita akan merasa aman karena walaupun peretas ingin mengambil data dari ponsel kita, maka ia harus melewati 2 kali autentikasi password dan PIN, sehingga akan semakin sulit bagi peretas untuk mengambil data. Yang keempat, jangan menggunakan WiFi umum yang tidak ada keamanannya. Ketika berada di ruangan publik, WiFi umum biasanya tidak diketahui keamanannya. Hindari penggunaan WiFi umum dalam melakukan berbagai jenis transaksi dan webmail. Yang kelima, hindari memberikan data pribadi. Data pribadi itu sangat privasi, jadi jangan pernah berikan ke sembarangan orang. Yang keenam, jangan memberikan informasi mengenai data pribadi terlalu banyak di media sosial. Terkadang, kita tanpa sadar telah memposting banyak data pribadi di akun media sosial. Maka dari itu, diharapkan untuk menghindari pemberian informasi yang terlalu berlebihan. Yang ketujuh, perhatikan alamat URL dari situs yang kita kunjungi. Kebanyakan dari kita terlalu sering menekan link tanpa melihat apakah URL itu memang membawa kita menuju ke aplikasi yang benar atau tidak. Oleh karena itu, tetap waspada.